Kalau sikap Nasdem sendiri Kak, sebagai perwakilan Nasdem di Komisi 4? Ya Nasdem sikapnya meluruskan selurus-lurusnya. Nggak ada yang misalnya disuruh diam dulu. Saya kan termasuk orang yang Vokal. banyak. Salah satu yang vokal karena jangan-jangan karena keturunan India jadi vokalnya bagus gitu kan. Sebegitu powerfulnya ya kinerja di Komisi 4 Bang Rajif. Nah tapi kok bisa sedekat itu sih Kak Rajif sama pedagang-pedagang di pasar itu? Enggak, saya nggak kenal juga sama pedagangnya. Tapi mereka menghubungi. Mereka WA aja. Dan Kakak terbuka untuk open ayo siapa Ya open gitu? aja, share aja. Share aja sininya. Saya cek, saya verifikasi, oh ya benar. Siapa sih anak? Tiba-tiba inspirasi gitu, oke deh terjun politik, ada nggak? Nggak Kamu ada. inspirasi? Nggak ada. Panggilan aja, panggilan. Iya tiba-tiba nyalek kayak gitu. Tiba-tiba nyari, tiba-tiba jadi. Masuk DPR, dapat DPR RI udah. Nextnya mau apa? Ya apa aja yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Artinya terbuka ya Kang, baik mungkin pilkada. Mungkin maju bupati. Kayaknya nggak usah ya. Enggak ya Kak? Saya jadi anggota DPR aja. Asik. Nanti saya bilang saya dukung kamu aja jadi bupati. Sama Wahyu berpasangan kan. Asik. Di Depok. Tas lu dong bupati sama wakil bupati. Coblos nomor 1. Cerita politisi kali ini kedatangan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, ada Kakak Rajif. Welcome. Selamat datang puasa kita Kang lemes. Rajif. Iya nih, minggu ketiga puasa. Kak Grace, sebenarnya Kakak Rajif ini ada singkatannya. Apa tuh? Rajif ya kan? Ra, Rajin. ramah banget wajahnya aslinya Wis. ya kan? Ji, jiwa sosialnya tinggi banget. Victory kemarin di Pileg 2024. Wih, baru nyoba pertama kali langsung Iya, dapat kan, makanya. gokil. Ini lagi sibuk apa nih, Kang Rajif? Ya sibuk lagi masa sidang kan. Kan belum waktunya reses. Lagi raker-raker aja. Sama dipanggil Bapak Ibu Mau? untuk podcast. Ini kewajiban juga soalnya nih datang Kewajiban podcast nih. juga, iya, makanya. Panggilan ini. Bagian dari kewajiban. Sampai kita rubah nih setnya Kak Grace kan? Demi Kakak Rajif. Iya. Biar perutnya nggak kelihatan. Spesial Kakak Rajif. Gimana? Lagi isu yang hangat-hangat sih Kak, kita pengen tahu sedikit aja sih sebenarnya ya, yang soal pagar laut itu. Gimana sih Kak itu bisa jadi isu polemik nasional sampai segitu powerfulnya Kak? Ya terlalu polemik nasionalnya menurut saya karena banyak bersinggungan dengan masyarakat, tapi banyak juga kepentingan oknum yang punya tujuan lain juga di luar mengganggu kepentingan masyarakat. Ada juga kepentingan individu. Ya, contohnya ada oknum-oknum yang membesarkan itu karena sebenarnya dia tuh mau menjual tanahnya yang di atas manajemen bikin. Ada juga modusnya banyak, makanya kita benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati, jangan sampai kita yang ngelurusin ternyata di sini ada kepentingan pribadi. Misalnya kamu punya lahan di situ, ternyata kamu ribut karena mau jual lahannya lebih mahal daripada harga pasar yang dibeli sama siapa pengembang di sana lah. Saya lupa nama pengembangnya. Jadi ini sebenarnya rakyatnya juga mau ikutan jual gitu Kak? Ya di situ kan banyak pembebasan lahan. Yes. Banyak pembebasan lahan, ya ada informasi kalau beberapa oknum di sana yang menamakan LSM dan Ormas ada juga kepentingan untuk menjual tanah. Oh my Di God. awal mula di situ. Jadi kita dapat informasi diramaikan dulu itu karena sebenarnya dia ada tujuan lain. Tapi satu sisi ada salahnya, ya ada salahnya. Masa di laut ada bambu, ya ada salahnya. Masa di laut ada HGB-nya gitu ya? Laut ada HGB-nya kan tergantung. BPN kan, HTR BPN kemarin melihat kan ada yang bekas abrasi, ada yang memang mau direklamasi tanpa izin. Nah, Jadi kan, makanya kan dari berapa ratus sertifikat kan nggak semua yang dibatalin dari HTR BPN. Saya sih baca di berita. Kalau mau Dari 200 sekian itu nggak semua dibatalin? nggak semua dibatalin. Kalau mau lebih jelas, calling Kakak Rifki. asik. Komisi 2. Nasdem juga tuh. Kemarin kita telat ya, ada Kakak Iya. Rifki, kita tanya itu harusnya. Harusnya tanya Kakak Rifki. Nah, Kang, itu kan sebenarnya informasinya beredar banyak sekali kan versinya gitu, Kang. Nah, posisi DPR sendiri harus seperti apa waktu itu, Kang? Ya posisi DPR ya
tolak ukurnya ketua komisi 4 sih lempeng-lempeng aja ya. Kalau saya tolak ukurnya ketua komisi 4 aja. Selama ibu masih lurus berarti nggak ada kepentingan yang aneh-aneh kan. Ya kita lurus-lurus aja buat kepentingannya masyarakat, buat kepentingannya rakyat lah, lebih ke situ. Nggak ada tujuan apa-apa, ya memang rame, kita turun ke lapangan, ya memang ada pagar lautnya jauh dari daratan. Kalau sikap Nasdem sendiri Kak, sebagai perwakilan Nasdem di Komisi 4? Ya Nasdem sikapnya meluruskan selurus-lurusnya. Nggak ada yang misalnya disuruh diam dulu, atau disuruh nggak, lurus-lurus aja. Saya kan termasuk orang yang Vokal. banyak vokal, nggak ada dilarang-larang kok. Nggak ada dimarahin juga, aman-aman aja. Karena memang itu buat kepentingannya masyarakat kan. Kan Nasdem kan selama itu buat kepentingan masyarakat nggak akan ada masalah. Salah satu yang vokal karena jangan-jangan karena keturunan India jadi vokalnya bagus gitu kan. Nah ini yang bagus vokal. Enggak. bagus Ini vokalnya. buang api aja ke sini. Ini sebenarnya bisa nyanyi ini. Apa kita todong aja nih? Asik. Sakit lehernya. Tapi selain yang isu pagar laut itu ya memang udah terjadi dan itu lagi proses untuk diperbaiki juga Ya Kak. kan udah keluar dari dari KKP kan, sanksi Yes. administrasi. Biarpun agak bingung juga saya, sanksi administrasinya kata KKP Sekian miliar. 48 miliar. Yes. Tersangkanya siapa? Kepala Kepala desa, desa. sama perangkat desa. Makanya saya bingung juga, nggak masuk juga di logika kan. Tapi ya itu kesimpulannya kementerian, ya kita hormati, ya dia harus tanggung jawab dengan kesimpulan sanksi kan mereka menyidik sendiri kan. Ya kalau mau lebih dalam ya digeser ke penegak hukum, ranahnya ke penegak hukum. Ya kalau Komisi 4 ya di situ tuh batas kewenangannya. Batas kewenangannya menuntut KKP untuk menindak. Dia hanya bisa aturannya hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi kementerian udah putuskan ini 2 orang tersangka, dia yang sanksi administrasi biarpun nggak masuk akal kita, ya udah itu resikonya kementerian kan. Yang penting kita DPR kan udah menyuarakan nge-push untuk itu segera diungkap. Karena akan jadi masalah juga ya Kak kedepannya kalau sanksi administrasi sebesar itu diberikannya ke kepala desa, duit dari mana? Ya makanya saya bilang kan duit dari mana kok. Ikhlas sekali kepala desa yang mau bayarin orang 48 miliar. Mungkin jual Rubiconnya mungkin. Oh, iya. Tapi informasi terakhir saya baca di berita, kepala desa udah bantah. Nah ya udah nanti kalau kita raker lagi ke KKP baru kita tanya lah, ini kok kepala desa bantah. Iya kan makanya. Tapi ada kejadian juga Kang di Jakarta Utara itu Kang. Jadi di tengah laut itu ada masjid gitu Kang. Jadi ternyata itu dulunya daratan gitu Kang. Ya ada, jadi memang ada beberapa yang bekas memang abrasi, memang dulu ada sertifikatnya, ada giriknya, banyak kok. Yang kayak di mana Jawa Timur itu kan, itu kan ada, setelah dicek memang itu ada sertifikatnya, tapi dia kena abrasi, gitu. Cuma ini lokasi Ya tapi itu kalau agak lokasi jauh dari banget ya. darat ke pagar lautnya 5 kilo kan nggak ada abrasi. Abrasi sejauh itu Sejauh ya. itu. Citra satelit Iya benar. 10-15 tahun lalu juga. Khususnya di daerah Ya, Kohot khususnya daerah Kohot desa itu itu ya. yang dia agak sedikit, ya bukan agak sedikit ya, emang jauh dari darat itu. Karena wilayah itu yang paling banyak mengeluarkan izinnya itu Kang ya, di Ya antaranya. daerah Kohot itu. Daerah Kohot itu. Tapi memang komisinya Kakak Rajif nih belakangan ini lagi viral terus ya. Iya ya, Komisi 4 ya. Ada Komisi apa tuh 4 dengan ini angka nih, 4 ya? Selain yang tadi kasus pagar laut, ada juga yang beras, yang bulog tuh Kak. Nah, Ya. Gimana lah gitu Kak? Kalau yang Bulog itu para pedagang di Cipinang itu menghubungi saya itu, mau beraudiensi dengan fraksi Nasdem yang ada di Komisi 4. Nah hari ini dia hubungin, ternyata besok tuh ada raker sama Bulog. Udah, kamu nggak usah audiensi, kirim aja datanya pakai WA, yang penting kamu bisa tanggung jawab dengan data itu, beserta videonya, tanggalnya. Jadi bukan hanya sekedar video, saya minta ada Google addressnya di video kan bisa tuh. Apa sih namanya? ada keterangan waktu. Ya ada keterangan waktu dan alamat dan lain-lain, dia kirim semua videonya. Ya udah besoknya raker, kita tanyakan, ini kok ada oplosan? Ya ternyata setelah 3 hari kemudian permutasian di Bulog, pergantian Dirut Bulog. Akhirnya setelah pengawas. Kakak sampai ini tuh di raker gitu. Iya kita tayangin kan videonya. Tiba-tiba ganti, ya nggak tahu, itu bukan kewenangan Komisi 4. Itu kewenangan Komisi 6 lagi, karena kan secara keuntungan secara perusahaan dia sama BUMN, tapi pengawasan dan
penyalurannya ada di Komisi 4. Sebegitu powerfulnya ya kinerja di Komisi 4 tuh Kang Rajif. Nah tapi kok bisa sedekat itu sih Kang Rajif sama pedagang-pedagang di pasar itu? Enggak, saya nggak kenal juga sama pedagangnya. Tapi mereka menghubungi. Mereka WA aja. Dan kakak terbuka untuk open ayo siapa Ya open gitu. aja, share aja. Share aja sininya, saya cek, saya verifikasi, oh ya benar. Bahkan mereka spesifik tadi kan mau ngomong sama fraksi Nasdem di anggota iya, Komisi 4 makanya. gitu. Ini kan tertuju banget ke kakak Rajif gitu. Gitu. Ya karena kebenaran besok kayak raker Bulog, ya udah nggak usah audiensi dulu, besok kita Langsung. bunyiin dulu aja. Ternyata kan akhirnya terbukti, dan sekarang hari ini kan juga lagi rame kan di beberapa daerah di Ternyata ya. di Depok, di mana. Waduh, rumah kita tuh Depok. Dimension. Banyak masalah di Depok. Jangan Ya? Bapak mafia aja. Oh enggak kalau itu. Tapi kak ngomongin tiba-tiba masuk politik as we know ya, kakak kan backgroundnya pengusaha gitu. Kenapa jadi tiba-tiba masuk politik tuh ngapain dan enak-enak jadi pengusaha? Enak nggak enak kan jadi apapun tergantung kitanya kan. Tapi apapun jadi politik itu lebih banyak bisa bermanfaat sama masyarakat. Jauh lebih luas, bisa keliling Indonesia, lebih bermanfaat bukan hanya untuk daerah kita aja, provinsi lain ya. Kewenangannya Luas lebih ya. besar, lebih luas. Ya kayak tadi tuh kita nggak kenal sama Oh, yes. masyarakatnya, kita nggak kenal pedagangnya, tapi kan kita bisa bantu mereka. Tapi sulit nggak kak adjust ke dari yang pengusaha tiba-tiba jadi politisi gitu? Ya belajar, pelan-pelan belajar, banyak berteman di DPR, ngobrol, mau mendengar sama senior ya udah belajar aja. Learning by doing aja gitu. Ya udah jalan aja, ntar juga bisa sendiri. Siapa sih yang tiba-tiba inspirasi gitu? Oke deh, terjun politik ada nggak? Nggak Kamu ada. inspirasi? Nggak ada. Panggilan aja, panggilan. Iya tiba-tiba nyalek kayak gitu. Tiba-tiba nyali, tiba-tiba jadi. Aneh nih, tiba-tiba nyalek, tiba-tiba jadi selalu rame loh Tapi setiap. sebetulnya nggak kampanye. tiba-tiba jadi juga Kak Grace. Oh, Karena ada kita di prosesnya. media center itu kan ngawal terus kegiatannya Kang Rajif kan di Dapil kan, terutama Jawa Barat 2 itu kan. Itu mungkin 2 tahun sebelum pemilihan kali ya Kang ya, udah terjun ke Dapil tuh kan? Ya, karena bagi saya menyadari, bagi saya kerja politik itu kerja jangka panjang, bukan kerja instan. Apalagi saya bukan asli di Kabupaten Bandung. Bagaimanapun masyarakat harus lebih kenal saya dulu, harus kasih banyak contoh dulu kan. Ya kan nggak gampang juga ngalahin para. Ini Cikal bakal Sabar. bikin Baraya Rajif itu kak? Nah, ya termasuk bikin Apa tuh Baraya Rajif sebenarnya? ya sebuah perkumpulan aja lah, sahabat atau saudara. Perkumpulan saya yang semua elemen yang ada di situ, banyak kegiatan sosial gitu lah. Mereka Artinya terjun ke mungkin Kak Grace masyarakat gitu ya? Kak Grace kan bukan orang Sunda nih, mungkin penasaran juga tuh artinya Baraya Rajif tuh apa sih Kang sebetulnya Kang? Ya itu perkumpulan, katanya artinya apa, ntar gue salah lagi. Udah jangan aneh. Dari pengusaha kak, terus DPR RI kan ya kurang lebih berkuasa, punya power, penguasa. Nanti ada konflik of interest nggak sih kak dari bisnis ke? Kan saya nggak bisnis di pertanian. Iya sih, Tapi ada tidak di konflik of komisi itu ya. Tidak ada komisi itu. Kalau untuk mengeliminirnya Kang? Saya udah melepas semua jabatan saya di bisnis saya. Termasuk yang Rans itu ya. Iya, kalau Rans, apalagi bola pertama kali mau daftar caleg saya udah Udah lepas dari jauh-jauh hari. Oh. Jadi sekarang udah murni jadi politisi. Asik. Udah menjabat di semua perusahaan. Kalau persisnya Kang, terjun atau kecemplung di dunia politik praktis ini sejak kapan Kang sebenarnya Kang? Aduh, 2000 berapa ya? Iya, kalau terjun di dunia politik tapi tidak berpartai sih saya udah sering lah. 2019 juga dulu saya ya ngurus konstelasi politik tapi dengan grup lain. Waktu itu belum bernasdem tapi udah banyak main sama teman-teman di Nasdem. Salah satu yang menyeret Kang Rajif nih ke dalam gravitasi politik ini siapa Kang? Nggak ada, itu pribadi. Politik Keinginan pribadi. Kalau diseret-seret sama orang, tapi kalau kita nggak niat dan nggak mau kan nggak bisa berkembang juga. Iya. Bukan kemauan kita kan. Makanya nggak bagus. Kita harus dari diri kita sendiri, jangan karena orang. Gitu. Luar biasa. Pengalaman-pengalaman kakak di dunia bisnis ada nggak yang kakak jadiin patokan buat bikin kebijakan-kebijakan di parlemen? Ya ada lah, komunikasi politik kan mirip dengan bernegosiasi bisnis.
Diplomasi bisnis, diplomasi negosiasi bisnis kan? ya. Iya kan mirip-mirip tuh. Bagaimana kita ya orang mau menangnya sendiri kan, kalau di bisnis sama kayak di politik kan, dia punya kepentingan atau dia punya partai yang mau menang sendiri ya kan, kita harus bisa ngimbangin di situ. Itu ada seninya tersendiri Kang ya. Seni. Atau jangan-jangan sambil main golf tuh Kang. Enggak, kita bukan pemain golf, sekarang Ini kita udah pemain pedal. pedal. Udah ganti gitu, udah ganti. Udah pemain Kita pedal. main pedal aja. Ngomong-ngomongin pedal deh, olahraga. Katanya pedal udah turun 6 kilo. Ah, nggak so tahu. Lari udah turun 6 kilo, sepeda udah turun. Gak kurus-kurus kan? Saya nggak lari. Oh, gak lari. Lari dari kenyataan gitu. Nah, olahraga jangan buat kurus, buat sehat aja, buat makan enak. Tapi yang bikin kepo nih, kenapa ngambil dapilnya pas masuk politik tuh dapil Bandung, Kak? Bandung dan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ada apa Kak di sana? Emotional history ya? Ada apa ya? Dari kecil itu sering ke Bandung, ya kan? Yang kedua ya masyarakat Bandung kan terkenal Bandungnya, tapi secara sosial kan tidak sebesar namanya yang kita kenal, kehidupan ekonomi dan lain-lainnya. Ya yang ketiga dekat kan, kalau kita mau ke dapil dari Jakarta kan nggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Yang keempat banyak teman-teman lah di sana. Dari kecil suka ke Bandung, jalan-jalan kemana Kak? Ke Lembang. Oh, itu favorit juga kita. Iya, Demen juga kan, dingin sana ya. kan, soalnya kan. Depok kan nggak ada tempat dingin, jadi saya ke Lembang. Depok lagi aja nih kena kan Kak Grace. Bukan daerah saya untungnya. Tapi Depok boleh panas Kang, tapi hati sama pikiran harus tetap dingin. Depok tuh seru. Banyak jajanan kan? Iya kan, makanya. Banyak jajanan. Terong Depok marah gitu. Ini contohnya orang Depok nih. Ntar lagi Tapi marah. kalau ngomong Lembang Kak Grace, dulu tuh Waketum Nasdem itu pernah bikin baik tuh Sekolah apa tuh naik restorasi. sepeda, Oh. selain sekolah restorasi itu naik sepeda sampai ke Lembang tuh kayak Kang Rajib ikut juga ya Kang ya? Nggak ikut saya. Nggak ikut malah yang itu ya. Saya ikut finishnya. Kesiangan saya bilang. Makassar kesiangan Kang. Saya ikut di ujung. Kalau sekolah restorasi yang Pak Saan bikin di sana kakak ikutan? Iya ikut dong. Ikut lah. Berkemah kita di sini. Iya, kemah restorasi ya. Di hutan pinus. Benar. Udah pernah? Aku belum, kebetulan. Perlu juga media center berkemah di sini. Nah itu dia tuh. Biar lebih tough. Betul. Dan lebih militan kan. Gimana sih, seru nggak cerita waktu kemah restorasi di sana? Ya seru lah kan, gabung sama teman-teman yang ada di DPRD, kita komunikasi lah kan. Sama teman-teman DPD se-Jawa Barat. Ini mah kakak kayaknya tidurnya di hotel ini, nggak di kemah ini. Ya tidurnya di mana kan itu teknis. Itu teknis, itu nggak penting. Yang penting ditanya ikut. Nah, tapi saya ada di sana. Saya ikutan? keliling kemah masing-masing ada kok. Tendanya Kang Rajib ada gitu. Ada, tendanya ada. Ada Kang Rajibnya juga ada. Orangnya mungkin ke toilet. Lagi toilet betul pada saat itu kan betul. Tapi ngomongin dari politik, dari bisnis masuk politik, keluarga ada pertentangan nggak kak? Nggak ada, dukung aja. Support aja apapun. Support aja. Yang paling kritis? Nggak ada. Yang suka komplain, kamu kalau ngomong di media hati-hati gitu, nanti kita kena gitu. Enggak sih. Semua santai ya? Semua santai aja. Dukung penuh? Dukung penuh, sepenuh-penuh ya penuh tuh. Hah? Dukung penuh pokoknya Sampai sepenuh-penuh ya luber-luber penuh. tuh ya. Sampai banjir rob. Jangan mention banjir, sekarang lagi banjir ini. Kameramen orang Bekasi lagi kena banjir. Basah juga soalnya. Iya makanya. Nah Kang Rajib, soal di dapil pada saat kampanye pileg pada saat itu semua kalangan setiap Kang Rajib bikin acara selalu penuh. Itu ada kunci tersendiri atau terjadi tips and begitu aja triknya? Kang? Nggak ada sih, yang pasti kan itu nggak ada yang bayaran. Yes. Ya kan, nggak ada yang bayaran. Ya mungkin ada yang niatnya memang datengin ketemu saya, ada juga pasti yang niatnya pengen lihat hiburan ya. Ya kan nggak mungkin juga kita bisa klaim itu semua pengen ketemu. Atau ada lihat mau bintang tamunya siapa. Ya, paling nggak kan masyarakat Bandung dengan adanya itu lebih mengenal saya kan gitu. Tapi kakak Rajib ini hebat ya, bukan asli Bandung, bukan lahir di daerah sana, tapi setiap kampanye rame terus gitu. Itu takdir Tuhan. Masya Allah. Itu takdir Tuhan. Ya kan? Hebat loh ini. Jadi nyalek 2029. Nyalek apa nyolek aja? Nyalek apa aja. nyalon? Kita nyalek Nyalek, aja. nyalon apa kondangan? Atau ngundang? Atau ngundang?
Tapi Kak, aku tuh lumayan penasaran gini, setiap anggota DPR kan pasti kalau mau masuk politik ditanya ya panggilan hati, pengen bermanfaat lebih banyak gitu. Terus setiap kunjungan kerja gitu, setiap melakukan kunjungan kerja tuh sebenarnya ngapain sih kalau ke masyarakat kunjungan kerja, apa yang disentuh? Kunjungan kerja, apa kunjungan kerja komisi apa reses? Kunjungan kerja reses yang biasa anggota. Iya, mendengarin masyarakat apa. Kalau kebenaran kan saya di Komisi 4 kan daerah pertanian juga banyak di dapil kan. Jadi ketemu petani juga. Ya mungkin salah satunya saya di Komisi 4 doanya para petani di sana juga. Petani di sana banyak ya? Karena waktu kampanye banyak kita bantu kan. Oh, pas berarti cocok. Terus kalau ada masyarakat dari dapil kakak gitu, tapi punya problemnya di luar kapasitas kakak di Komisi 4. Misalnya bersentuhannya problem di Komisi 8, komisi lain. Itu kakak gimana Ya, prosesnya? komunikasi sama teman-teman fraksi Nasdem yang di komisi itu. Kan kita bisa saling bertukar informasi, tukar ini kan Nasdem kan fraksinya kan kompak. Oh, ya kan semua tergantung komunikasi aja kita bantu. Jadi teman. bisa ya gitu, tetap ya. Ya nggak ada yang nggak bisa kan di Indonesia, semuanya bisa. Yang nggak bisa cuma ngidupin orang mati aja di Indonesia. Sama mindahin arah kiblat Hah? ya. Sama mindahin arah kiblat nggak? Sama pindahin arah kiblat, semuanya bisa selagi kita komunikasi dan tidak melanggar hukum kan? Betul. Iya nggak? Nah ngomong-ngomong kiblat itu banyak sekali marbot masjid, kemudian pengurus musola di dapil Kang Rajif itu yang sampai nangis terharu karena Kang Rajif itu berangkatin mereka umroh Kak Grace. Wow. Itu masih berlanjut atau Masih dong. Masih terus ya? Masih. Mau daftar gak? Iya sih. Jadi marbot dulu. Waduh iya juga ya. Ajan sih bisa ajan. Supaya bisa berangkat. Jadi Itu marbot masih dulu. sampai sekarang Kak? Masih. Hmm. Masih sampai sekarang. Itu terbesitnya dari mana Kak? Kenapa harus berangkatin mereka gitu? Ya nggak ada. Saya pengen bersedekah aja sama mereka. Kalau nggak salah kan kebenaran waktu itu apa ya bulan enggak udah lewat puasa sih. Udah lewat puasa belum? Udah ya kan udah Februari. Udah, ya, udah. Kan kita Februari. Pasca kemenangan juga kan ada yang Iya, yang ditunjuk itu mereka berangkatnya setelah selesai pemilu. rombongan. Iya, ntar kalau berangkatin pas pemilu hilang suara kita kan. Hilang dua kan repot juga. Iya betul. Hilang dua kan berat juga. Jadi kayak doa di tanah suci tuh pengaruh juga tuh kayak. Makanya bisa dapat langsung menang ya. Itu berkat doa-doa orang-orang yang kakak berangkatin umroh berarti Ya, ini doa kan. semua orang lah. Makanya kita baik aja sama orang. Yes. Kita baiknya belum tentu hasilnya baik. Ya kan? Apalagi kita nggak baik. Wow. Gitu lo, yuk jadi baik-baik. Lagi ulang tahun harus baik. Di sini traktir kita loh. Iya. Kayaknya- Bukber kita di mana hari ini? Kayaknya terbalik kan. Oke deh, Kakak Rajif terakhir. Baru masuk DPR nih. Periode pertama, target jangka panjang di DPR apa? Target apanya nih? Target ke depannya di DPR mau ngapain? Mau ngapain gimana? Bingung nih kita jawab ya. Apalagi gitu. Masuk DPR, dapat DPR RI udah. Nextnya mau apa? Ya apa aja yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Apa aja dilakuin? Digaspol terus. Ya apa aja. Artinya terbuka ya Kang, baik mungkin pilkada. Mungkin maju bupati. Kayaknya nggak usah ya. Enggak ya kan? Berarti 2029 nggak ada nih. Saya jadi anggota DPR aja. Asik. Sekarang mungkin kan nanti ke depannya masyarakat meminta kakak punya tanggung jawab lebih lagi. Nanti saya bilang saya dukung kamu aja jadi bupati. Sama Wahyu berpasangan kan. Asik. Di Depok. Tas lu dong bupati sama wakil bupati. Coblos nomor 1. Depok. Depok, kita maju Depok. Aduh. Kang, tapi mungkin nih sebelum kita tutup cerita politis ini Kang, sebagai politisi yang relatif masih muda gitu kan, dan di sana banyak juga senior-senior. Seninya seperti apa tuh Kang yang Kang Rajif Komunikasi, lakukan? tetap kita Komunikasi, hormatin senior-senior ya, sopan santun tetap kita jaga. Ya semua sesama anggota DPR, tapi kan kita harus patokan dengan umur kan. Ya mereka umur lebih tua ya kita hormatin aja. Gitu aja. Susah nggak sih Kak anak muda masuk Dewan, masuk Senayan? Susah apanya nih? Di dalamnya prosesnya. Susah nggak susahnya tergantung kita ya. Selama kita nggak sok-sokan, wah, gua anggota DPR nih, gua masih muda, lu udah tua ya, nggak usah begitulah. Kita berteman aja sama semua. Udah konsep saya cuma satu, teman aja sebanyak-banyaknya. Jalin Karena pasti teman yang bantu kita, teman yang nolong kita, teman juga yang ngajarin kita susah juga teman. Ya kalau keluarga kan udah pasti, setelah keluarga ya teman. Kawan, banyakin lah kawan sebanyak-banyaknya. Tapi pernah ada ini nggak Kak, rasa insecure pas masuk awal gitu? Baru pertama, masih Ya, muda. insecure pasti kan, namanya kita belajar, takut salah ngomong di Iya. mana, di media. Nah. Ya waktu aja waktu.
By proses time aja. by time aja. Ya kayak masa sidang 1 yang pertama kali dilantik ya, saya masih banyak ya. Si deg-degan tuh ya. Kalau ngomong masih baca-baca, masih ngebacain kan, belum ngelihat begini mukanya belum. Belum berani masih ya. baca. Kalau sekarang udah bisa lah. Kalau sekarang udah bisa. Kebayang 5 tahun ke depan kan? Wah. Udah jadi pimpinan 5 tahun Iya, ke depan. Amin. Amin. Oke deh, cerita politisi kali ini jangan lupa ditonton. Sampai ketemu di next episode. Ciao.